Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan membahas karakter lain yang dimiliki oleh iblis dan ditiru oleh banyak manusia. Karakter tersebut adalah hasad. Kenapa? Hasad, iri, dengki. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah hasad. Kenapa? Dosa yang pertama kali di langit adalah hasad, dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah hasad. Kok di langit? Iya, yaitu ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dengan alasan apa? Iri. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kok bisa-bisanya saya yang disuruh sujud kepada Adam? Lawong saya ini diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kok bisa-bisanya saya yang sujud? Tidak mau. Tidak menerima keistimewaan yang Allah berikan kepada Adam. Akhirnya iblis pun diusir oleh Allah Azza wa Jalla dan dilaknat. Gara-gara apa? Hasad. Kalau di bumi, siapakah yang pertama kali melakukan hasad? Qabil. Karena dia iri, persembahannya tidak diterima oleh Allah. Justru yang diterima adalah persembahan Habil. Karena hasad itulah dia tega untuk membunuh saudaranya sendiri. Apa itu hasad? Hasad adalah tidak ingin orang lain mendapatkan nikmat. Kenapa? Tidak ingin orang lain mendapatkan nikmat. Atau seandainya orang lain dapat nikmat, maka dia pengen nikmat itu lenyap. Saya ulangi, apa hasad? Tidak ingin orang lain dapat nikmat. Kalau sudah dapat nikmat, maka dia pengen nikmat itu lenyap. Nikmat dalam hal duniawi atau ukhrawi? Dua-duanya. Nikmat dalam hal duniawi, contohnya dagangan laris. Kalau kita punya saingan bisnis, kemudian kita pengen dagangan saingan bisnis kita tidak laris, kue tandane hasad. Atau tetangga kita dagangannya laris, terus kita pengen supaya bangkrut. Itu namanya hasad. Ini dalam hal duniawi. Contoh lain dalam hal duniawi, istri. Kenapa? Istri. Gak pengen temannya, istrinya lebih cantik daripada istri dia. Kalau seandainya terlanjur temannya istrinya lebih cantik, pengen supaya pegatan. Nah, orang cepat mati. Ini namanya apa? Hasad. Dalam hal duniawi. Dalam hal ukhrawi, apa contohnya? Contohnya, gak pengen temennya hafal Quran. Kalau seandainya temannya hafal Quran, pengen pas ngimami salah-salah. Jadi nek salah, alhamdulillah. Bembok nih.
Itu namanya apa? Hasad. Contoh yang lain, gak pengen temennya ini rajin ngaji, gak pengen temennya ini hijrah, pengen seperti dia tetap berada dalam kubangan dosa dan maksiat. Kalau seandainya temannya hijrah, temannya ngaji, maka dia berharap supaya temannya ini futur, rampung boleh ngaji, bubar bae ben orang ngaji maning. Ya. Supaya sama dengan dia. Itu namanya apa? Hasad. Dan hasad ini sejatinya adalah sebuah sifat yang sangat buruk sekali. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang hasad, dia rasa atau dia tidak rasa, dia sadari atau dia tidak sadari, sejatinya dia telah protes kepada Allah. Bayangkan, protes kok kepada sinten? Kepada Allah. Ki wong kurang napa? Kurang adab, ya. Nir adab. Tidak punya adab sama Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Ustaz? Ya bisa. Karena yang membagi nikmat niku sinten? Allah. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Apakah mereka yang membagi nikmat Allah? Emang ente siapa? Ngatur-ngatur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menakdirkan saingan bisnis kita laris? Allah. Siapa yang menakdirkan teman kita istrinya lebih cantik? Allah. Yang membagi-bagi nikmat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita protes? Emang kita siapa? Kita ini hamba, kita ini manusia. Kita ini diatur, bukan ngatur. Kita ini diatur sama Allah, bukan ngatur Allah. Apa status kita kok ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya para ulama kita mengatakan orang yang hasad ini nggak punya adab. Sama sinten? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla pengen untuk memberi nikmat kepada hambanya, dia tidak pengen. Allah Azza wa Jalla tidak ingin mencabut nikmat itu dari hambanya, dia pengen nikmat itu dicabut. Jadi dia telah menyukai apa yang dibenci oleh Allah dan membenci apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana Ustadz supaya enggak hasad? Ya tadi, sadari bahwasanya hasad itu sama saja protes sama sinten? Sama Allah. Kemudian cara yang kedua supaya kita bisa mengobati hasad adalah doakan kebaikan orang yang kita hasadi. Kenapa? Doakan kebaikan orang yang kita hasadi. Berarti kalau kita lagi hasad sama saingan bisnis yang dagangannya laris, priwendongane. Priwendongane. Doakan kebaikan, priwendongane. Ya Allah, mudah-mudahan tambah laris. Priwe, bisa ora? Bisa. Kenapa enggak bisa? Kalau kita mendoakan teman saingan bisnis kita ini laris, siapa yang untung? Siapa yang untung? Kita apa dia? Dua-duanya. Kenapa demikian? Karena malaikat akan mengamini doa kebaikan kita. Apa kata Nabi SAW ketika seseorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat akan mengatakan walaka bimithlin, pada siapa? Kita mendoakan supaya tetangga kita laris, maka malaikat mengatakan sama-sama, berarti kita juga laris. Senang nggak? Senang. Pada laris. Apa mungkin? Mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Lah kayak gedung goreng jejer-jejer kan? Ya.
Kok bisa-bisanya laris kabeh gitu. Masya Allah. Padahal orang mikirnya kudu goreng. Akeh temen apa pada tuku ya buktinya sih pada buka. Ya, mendoan jadi nanti seperti bakul mendoan ya tetap pada tutul kabeh. Doakan kebaikan. Ini yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari akhlak-akhlak buruk yang biasa dilakukan oleh iblis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita husnul khatimah. Terima kasih atas perhatiannya, mengatas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.